Herobrine. Ya, siapa sih yang nggak tahu urban legend Minecraft yang satu ini? Karakter misterius bermata putih yang sampai sekarang masih sering dibahas. Padahal dia aja nggak pernah ada di game aslinya. Tapi ya, justru itu pertanyaannya. Kalau Herobrine itu mitos, kenapa dia bisa seterkenal ini? Nah, jadi semua cerita tentang Herobrine sebenarnya berawal di tahun 2010 saat Minecraft masih tergolong game baru dan komunitasnya juga lagi aktif-aktifnya bereksperimen. Pada tanggal 31 Juli 2010, seorang user bernama Flecky menulis komentar di Minecraft forum. Komentar ini adalah salinan dari sebuah postingan di situs 4chan. Isinya menceritakan pengalaman seorang player yang mengaku bertemu dengan entity aneh di world Minecraft. Entity ini digambarkan punya dua mata putih terang tanpa pupil dan muncul setelah player mendengarkan musik disc 13. Dan cerita inilah yang dianggap sebagai awal mula konsep dari White Ice di komunitas Minecraft. Pada tanggal 1 Agustus 2010, sehari setelahnya, user lain bernama Endervine membuat sebuah utas baru. Dia membahas mitos tentang ambient sound cave di game Minecraft Alpha versi 1.0.3 yang katanya bisa memunculkan dua piksel putih di layar player. Di postingan ini juga disertakan video contoh yang bikin orang-orang makin penasaran. Walaupun belum disebut Herobrine, cerita tentang White Ice ini mulai menyebar luas. 30 Agustus 2010, di titik inilah ceritanya mulai berubah besar. Konsep White Ice tadi akhirnya diberi nama Herobrine dan mulai dikaitkan dengan cerita bahwa dia adalah arwah dari adiknya Notch, yaitu pencipta Minecraft yang terjebak di dalam game Minecraft. Dan walaupun klaim ini tidak benar, cerita ini keburu menyebar ke banyak forum dan mulai dianggap sebagai urban legend Minecraft. Awalnya cuma cerita teks, tapi Herobrine mulai naik level saat muncul bukti visualnya. Beberapa screenshot mulai beredar, menampilkan dua mata putih kecil di kejauhan di balik kabut Minecraft. Resolusi gambar rendah, brightness-nya gelap, dan justru karena itu kesannya jadi lebih serem. Dari sini, Herobrine gak lagi cuma cerita, tapi berubah jadi ikon horor komunitas. Dan seperti biasa, internet mulai nambahin versinya masing-masing. Gila ya, Minecraft random dikit langsung jadi creepypasta anjir. Nah, sebenarnya entah itu dari Mojang ataupun dari Notch sendiri, itu udah sadar kalau cerita ini tuh makin besar. Notch sendiri beberapa kali menjelaskan bahwa Herobrine itu nggak pernah ada di dalam game. Tapi alih-alih mematikan mitosnya, di sini mereka justru ikut bercanda. Di banyak patch note update Minecraft, muncul satu kalimat legend, remove Herobrine, yang padahal yang di remove juga nggak pernah ada. Dan inilah yang bikin mitosnya jadi makin hidup. Herobrine bisa seterkenal ini karena gabungan dari beberapa hal. Jadi mulai desanya yang simple tapi nempel di kepala. Ya, cuman Steve biasa tapi matanya putih. Atau juga karena timing kemunculan Herobrine itu yang emang pas banget. Era awal YouTube dan creepypasta emang lagi naik-naiknya. Kan jarang dibahas, ada player yang beneran serius nyari Herobrine. Mereka melacak seed world lama, mencocokkan bentuk gunung di foto, membedah ulang screenshot satu persatu. Bahkan ada komunitas yang berhasil nemuin seed dan berhasil nemuin gunung yang sama persis sama yang ada di foto. Tapi ya, tentu aja tanpa Herobrine. Karena sejak awal yang dicari bukan karakter, tapi cerita yang keburu dipercaya. Dan jujur aja, effort mereka buat nyari ini tuh jauh lebih niat daripada effortku buat nyari jawaban dari 8x8 sama dengan 6x4. Nah, jadi Herobrine terkenal bukan karena dia nyata, tapi karena dia lahir dari imajinasi komunitas, forum internet, dan momen yang pas. Herobrine adalah bukti kalau di Minecraft, cerita buatan player bisa hidup lebih lama dari fitur di dalam gamenya sendiri. Dan mungkin Herobrine gak pernah muncul di dunia Minecraft, tapi dia sukses muncul di memori hampir semua playernya, termasuk di patch note juga.